atadruna manil muflis. Jadi beliau pernah tanya, tahukah kalian orang yang merugi atau yang bangkrut tadi? Nanti ada orang yang ngadu pada Allah, ya Allah, itu sih memang dia punya pahala sholat, punya puasa siam dan zakat tadi. Tapi dulu dia di dunia itu lisannya itu suka mencaci maki orang. Artinya termasuk saya pernah dicaci maki, maka saya menuntut hari ini gitu. Menuntut menyakiti orang lain ya. Ya, lisannya itu mencaci maki, memfitnah gitu, mengadu domba gitu. Ya, tapi tetap aja keadaan itu harus ditegakkan gitu. Tapi kalau tidak kita dapatkan, tidak usah terlalu pusing kita, nanti pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengingat kita. Ya. Bahwa setiap yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Ini penting nih. Nah, bagaimana Allah memberi keadilannya? Kan kita tadi datang bawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat gitu kan? Itu kan tiap hari kita lakukan, kan bertambah kebaikan kita. Nanti Allah timbang, ya Allah saya pernah dipukul, oh ya udah kalau gitu nih pahala dia diambil diberikan pada yang pernah dizalimi. Dia yang pernah diambil hartanya nanti diambil diberikan pada yang, dan seterusnya sampai kalau hartanya habis, pahalanya habis tadi, keburukan orang-orang yang mengadu tadi itu diambil oleh Allah, ditaruh pada orang ini. Nah, jadi kalau sampai habis nggak cukup, nah ini yang ngeri tuh. Gimana tuh? Kalau nggak cukup, maka ya sudah, keburukan orang-orang itu diambil diberikan sama dia. Sehingga apa? Sampai nanti summa toroha finnar, sampai orang itu nanti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, ini orang yang bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Secangkir TV, Secangkir Kopi TV. Sih mas, Aku balik-balik loh. Oh iya, kembali karena memang selalu lupa. Alhamdulillah kita memasuki tahun 2021 ya. 2021. Hari ini mau kemana mas kok? Kayak di dalam mobil ini jalan-jalan. Iya, kita mau syuting. Di dalam perjalanan, sambil jalan kita jalan. Syuting perdana. Ngobrol-ngobrol di tahun yang baru. Syuting perdana di tahun yang baru. Alhamdulillah pemirsa, subscribe kita sudah sampai 1000. Wih. Terima kasih. Dan kami ucapkan jazakallah khair kepada pemirsa dan terima kasih banyak. Jangan lupa, jangan hanya di subscribe tapi ditonton sampai habis agar bertambah ilmunya. Ya. Terus apa ini, Tat? Mungkin ada pesan-pesan nih, Tat. Tahun 2021 kita mau ngapain ini? Kayaknya baru sebentar kita ya. Iya, kayaknya baru kemarin kayaknya. Kok sudah ada setahun gitu. Mungkin merasa ya, kita sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun Secangkir Kopi TV. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Tidak terasa Secangkir Kopi TV sudah memasuki tahun kedua. Kita berupaya berdakwah melalui media sosial, melalui YouTube yang kita bangun dengan berbagai macam tim ya. Walaupun memang fokus utama kita dalam hukum keluarga ini. Di awal tahun ini saya sih sebenarnya pengen mengajak kita untuk selalu bermuhasabah, Mas.
Oh gitu. Muhasabah, introspeksi, introspeksi diri, introspeksi. bermuhasabah, Dengan infeksi. berintrospeksi diri, muhasabah. Karena kalau kita tidak mengintrospeksi diri itu nanti kadang-kadang dikiranya kita beruntung, tahunya rugi. Karena Nabi SAW Terlalu pede lah setia. ya, Terlalu pede. gitu. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, tentu inilah orang yang beruntung dan kita pengen itu. Gitu. Jadi ingin jadi orang yang beruntung. Jangan sampai 1 tahun baru dulu ya Tat ya. Hah? Nggak harus nunggu 1 tahun dulu. enggak. Ya, cuman kebetulan ini kita Pas mengawali tahun 2021 21. gitu. Orang yang rugi, jangan sampai rugi. Makanya Nabi SAW itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu beliau pernah bertanya tuh sama para sahabat, atadruna manil muflis. Jadi beliau pernah tanya, tahukah kalian orang yang merugi atau yang bangkrut tadi? Qalu, para sahabat itu spontan menjawab, al muflisu fina malla dirhama wala mata. Jadi para sahabat jawab, ya Rasulullah, orang bangkrut itu menurut kami itu orang yang nggak punya uang, juga nggak punya harta yang lain. Ini kalimat ini sebenarnya begitu saya membaca hadis ini teringat diri saya sendiri gitu ya. Nggak punya uang. Nggak punya uang sama orang yang nggak punya harta. Nggak punya harta. Jadi nggak punya uang, nggak punya harta, berarti bangkrut. Ya kalau yang siapa orang bangkrut? Mungkin saya jawabnya dulu punya mobil 10, sekarang tinggal 9 gitu. Ya. Atau bahkan tadinya 10 sekarang nggak punya mobil, itu bangkrut. Atau usahanya tadinya lancar sekarang sepi, nah itu bangkrut. Tapi Nabi SAW kemudian mengingatkan kita. Qala, kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wasakah. Orang yang datang nanti pada hari kiamat itu dia punya pahala sholat, punya pahala siam, punya pahala zakat. Tapi, nah ini ada tapinya nih, kan dia punya pahala itu. Tapi apa tapinya? Ada orang-orang nanti yang datang kepada Allah menghadap minta supaya diberikan keadilan. Gitu. Mayati waqad syatama hada. Nanti ada orang yang ngadu pada Allah, ya Allah, itu sih memang dia punya pahala sholat, punya puasa siam dan zakat tadi. Tapi dulu dia di dunia itu lisannya itu suka mencaci maki orang. Syatama hada. Artinya termasuk saya pernah dicaci maki, maka saya menuntut hari ini gitu. Menuntut menyakiti orang lain ya. Ya, lisannya itu mencaci maki, memfitnah gitu, mengadu domba gitu. Nah, sekarang saya minta balasan, minta keadilan darimu ya Allah. Kemudian ada yang waqadha fahada, atau orang ini dulu pernah menuduh saya melakukan zina. Qadfun itu termasuk dosa besar ya. Menuduh wanita yang baik berzina. Waduh, ini nuntut juga, ya Allah, dulu saya ini orang baik-baik tapi dituduh sama orang ini melakukan perbuatan zina. Sekarang saya nuntut, minta keadilanmu ya Allah. Ada juga yang wa akala mala hada,
mengadu pada Allah, ya Allah dulu hartaku diambil olehnya. Gitu. Jadi minta apa? Minta keadilannya. Dicuri ya. Dicuri apa? Dikorupsi. Apa kalau di jambret atau kalau misalnya tanahnya berbatasan pindah pagar gitu misalnya. Itu kan termasuk bagian dari mengambil harta orang kan. Biar sejengkal ya. Walaupun sejengkal gitu. Wa syafaka hada, atau bahkan ya Allah dulu orang ini pernah menumpahkan darahku. Ini nggak main-main menumpahkan darah ini. Membunuh ya. Ya membunuh atau melukai juga nggak boleh. Oh, menumpahkan darah itu termasuk melukai juga? Iya, melukai. Menyiksa, melukai sampai keluar darah lah kira-kira gitu. Atau apalagi sampai membunuh. Kemudian ada juga yang wadharaba hada, pernah memukul. Jadi semua kezaliman di dunia itu kepada orang lain itu akan dimintakan nanti apa? Tanggung jawabnya, keadilannya di hadapan Allah. Bisa dituntut. Makanya saudara kawan-kawan ini kalau tidak mendapatkan keadilan di dunia ya udahlah, nggak usah terlalu pusing amat. Nanti pasti ada keadilan yang hakiki. Keadilan hakiki yaitu di akhirat gitu. Ya, tapi tetap aja keadaan itu harus ditegakkan gitu. Tapi kalau tidak kita dapatkan, nggak usah terlalu pusing kita, nanti pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengingat kita bahwa setiap yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Ini penting nih. Nah, bagaimana Allah memberi keadilannya? Kan kita tadi datang bawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat gitu kan? Itu kan tiap hari kita lakukan, kan bertambah kebaikan kita. Nanti Allah timbang, ya Allah saya pernah dipukul, oh ya udah kalau gitu nih pahala dia diambil diberikan pada yang pernah dizalimi. Dia yang pernah diambil hartanya nanti diambil diberikan pada yang, dan seterusnya sampai kalau hartanya habis, pahalanya habis tadi, keburukan orang-orang yang mengadu tadi itu diambil oleh Allah, ditaruh pada orang ini. Nah, jadi kalau sampai habis nggak cukup, nah ini yang ngeri tuh. Gimana itu? Kalau nggak cukup, maka ya sudah, keburukan orang-orang itu diambil diberikan sama dia. Sehingga apa? Sampai nanti summa toroha finnar, sampai orang itu nanti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, ini orang yang bangkrut. Itu pernah kebayang nggak itu? Kebayang itu. Jadi pada pada tahun baru ini kita mengevaluasi diri, jangan sampai kita sibuk dengan kebaikan kita sendiri tapi lupa dengan kezaliman yang kita lakukan. Sehingga nanti pada hari kiamat kita menjadi orang yang bangkrut tadi. Bila jadi bangkrut tadi. Nah, ini sebagai evaluasi kita lah ya. Secangkir kopi, TV, mudah-mudahan menebar kebaikan, jangan sampai kita menjadi bangkrut juga. Nah, saya ada pertanyaan, Sat. Boleh. Ada pertanyaan. Boleh. Terkait dengan itu tadi. Kita muhasabah. Kalau kita memiliki katakanlah kezoliman dulunya gitu, Sat. Dulu pernah berbuat zolim, dulu pernah menyakiti orang lain gitu. Nah, gimana caranya supaya kita juga tidak mendapatkan yang tadi itu ngeri juga, Sat. Orang-orang yang sudah kita zolimi masa lalu, mereka kemudian meminta keadilan kepada kita. Gimana caranya kita bisa menghapus kezoliman itu? Apa yang kita lakukan, Sat? Oh, gitu. Ada enggak cara-caranya gitu maksudnya? Ya, jadi memang dosa itu ada dua. Oh, gitu. Ada dua. Ada dosa yang kaitannya dengan hak Allah. Nah, kalau yang hak Allah itu nanti dengan istighfar ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal. Contoh dosa yang hak Allah apa, Ustaz? Meninggalkan sholat seharusnya. Meninggalkan sholat, meninggalkan saum gitu ya. Ini kan dengan istighfar, dengan taubatan nasuha diampuni oleh Allah. Tapi ada dosa yang kaitannya dengan hak manusia. Nah, ini yang lebih agak ribet gitu.
hak manusia itu tadi. Kalau misalnya orang mencuri, ya dikembalikan barang curiannya. Kalau dia menyakiti ya harus minta ridhonya, atau kalau enggak dikisos gitu, dibalas. Makanya masih ingat nggak Mas kisah tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada itu? Ingat nggak kira-kira? Ya. Pak Sopir, ingat nggak Pak Sopir? Ya. Nah, itu kan Nabi pernah ketika dia menyampaikan tentang hak-hak itu tadi, kan ada sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, aku dulu pernah kau pukul. Oh gitu. Iya, itu mukulnya aja nggak sengaja, itu Nabi memukul nggak Nggak sengaja. sengaja ya. Karena beliau memukul onta, ternyata ada orang di situ, terpukullah oleh pukul Nabi SAW tadi. Saya juga ikut minta pertanggungjawabannya Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah menyiapkan diri untuk dipukul juga. Nah, memang hak hadam itu begitu. Jadi nggak serta merta minta taubat kemudian diampuni Allah. Ada hak manusia yang harus dikembalikan. Kembalikan ya. Nah, jadi inilah memang beratnya kalau berbuat dosa sekaligus mengambil hak orang lain. Jadi yang perlu diperhatikan. Kalau sudah meninggal Ustaz, orang yang kita sakiti terus kemudian kita sadar gitu, kita sadar ternyata yang kita lakukan itu salah, terus yang kita sakiti itu orang yang sudah meninggal, gimana Ustaz? Ya secara prinsip sebenarnya ya minta taubatan nasuha ya, bermohon tidak bisa. Tapi kalau sudah usahanya maksimal, ya tentu nanti dikembalikan kepada kasih sayang Allah gitu. Rahmat Allah. Rahmatnya Allah. Nah, kalau udah maksimal, misalnya contoh lagi misalnya kayak hutang misalnya, Iya, hutang. atau muamalah duniawi ya kan. Nah ini kan ada wali waris. Nah coba didatangi ahli warisnya. Gitu. Tapi kalau memang sudah berusaha mencari dan tidak juga ketemu, ya tentu nanti kembalinya apa? Rahmat Allah itu tadi. Kembali kepada kasih sayang Allah, rahmat Allah tadi. Dan rahmat Allah adalah warahmatullahi wasi'ah, dan kasih sayang Allah itu sangat luas gitu. Tapi tidak boleh disepelekan itu. Oh iya. Makanya ada kisah menarik tentang kisahnya pemuda yang mengambil makan dapat nemu Roti kan? Bukan roti, apel yang terbawa air itu. Oh. Sampai dia bersungguh-sungguh mencari begitu. Nah itu bagian dari kehati-hatian kita. Mencari apel itu dari mana, pemiliknya siapa? Nah, minta ridhonya, nah gitu. Sampai begitu. Nah inilah muhasabah, jangan sampai tadi kita sudah beramal baik, amal soleh, tapi kemudian di akhirat kita menjadi bangkrut karena banyak hak-hak kawan kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, kawan bisnis kita terdolimi oleh kita, sehingga nanti kita menjadi bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi muhasabah kita Mas ya. Di awal tahun 2021. Dan tentu kita berharap Setangkir Kopi TV walaupun melangkah lambat, ya melangkah satu langkah demi langkah walaupun pelan, diberikan Allah istiqomah dan amin dan memberi manfaat yang terbaik untuk umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia. Karena kalau melalui online ini kan sampai kemana-mana. Ya. Kemarin ada yang konsultasi itu dari Tegal, ada dari mana Jakarta, subhanallah. Banyak ya. Ya lumayan, ada yang telepon ke saya. Terima kasih, oke. Mudah-mudahan muhasabah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu Mas Bro. Itu pesan-pesan di tahun 2021. Jangan sampai kita jajaran merugi. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share, tonton sampai habis agar ilmu bertambah.
Boleh komen di bawah mau judulnya apa, permasalahannya apa, boleh komen di bawah nanti. Boleh di komen bawah ya. Kalau ada yang bertanya, ada request, nah, silahkan komen bawah. Itu saja. Kami ucapkan jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.